Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali berjumpa lagi dengan kalian, siswa-siswi terbaik pilihan Indonesia. Gimana, udah pada sarapan? Sarapan, udah pada makan siang? Hujan begini, cuacanya jaga kesehatan ya. Pastikan perutnya terisi walaupun sedikit gitu. Konsumsi yang hangat-hangat. Selalu berdoa buat kesehatan kalian maupun baik di rumah maupun di sekolah ya. Sebelum mulai pembelajarannya dipimpin doa dulu ya. Seksi keagamaannya tuh siapa ya? Marvel, Adit. Adit, pimpin doa dulu di teman-temannya. Ya, terima kasih Aditya ya, sudah dipimpin berdoa. Masih ingat dengan pembelajaran teks cerita sejarah ya? Nah, kita kan sudah belajar tentang unsur-unsur teks cerita sejarah ya. Unsur-unsur pembangunnya seperti apa gitu kan. Sekarang kita sudah ada di tahapan memproduksi teks cerita sejarah pribadi gitu. Nah, seperti yang kalian lihat di tujuan pembelajaran itu ada kalian memproduksi dengan memperhatikan aspek kebahasaan gitu. Nah, aspek kebahasaan yang di sini yang dimaksud seperti apa gitu. Ini kan teks cerita sejarah ya, ada muatan sastra di dalamnya kan. Kalau dalam kandungan kesusastraan, kebahasaan yang dimaksud juga berarti ya terkait dengan kebahasaan, unsur kebahasaan kesusastraan begitu. Berarti ada pengindahan ya. Nah, tentang itu, tentang teks cerita sejarah ini, itu kan ada muatan kesusastraan, ada pengindahnya ya. Kalian masih ingat kan ada unsur faktual yang dimuat di dalam teks cerita sejarah, betul? Betul. Lalu ada bumbu-bumbu fiksional seperti perasaan dan lain-lain untuk membuat cerita yang lebih dramatis, betul? Betul. Betul. Nah, sekarang kita akan mencoba memproduksi itu. Teks cerita sejarah pribadi. Kalian ingat di dalam teks cerita sejarah ada beberapa unsur faktual kan? Yang pertama ada faktual. Ada latar peristiwa, betul. Ada fenomena yang terjadi ya. Ada peristiwa yang betul-betul memang terjadi, itu pertama. Yang kedua ada tokoh, ada tokoh yang terlibat dan benar adanya. Yang ketiga siapa? Waktu. Ya, Arik. Waktu, betul. Yang keempat, tempat. Lalu? Sudah 4 itu. Ada lagi nggak? Nah, ini yang 4 nih. Peristiwa, tokoh, waktu, dan tempat ya. Dan lokasi tentang unsur faktual dari cerita sejarahnya. Ketika kalian menulis teks cerita sejarah pribadi, di sini teks cerita sejarah pribadi yang terlibat, yang jelas karena ini pribadi, ada kalian sebagai tokoh ya. Waktu SD pernah disuruh bikin tugas sama guru habis liburan, nulis, inget gak? Coba tulis kalian liburan habis ngapain, itu adalah menulis teks cerita sejarah pribadi pada dasarnya kan. Saya hari Minggu berangkat ke Cirebon bersama keluarga kan gitu. Ya, itu ada tempat, ada peristiwa, mudik gitu. Terus ada tokohnya, ada lokasinya, ada waktunya kan gitu. Nah, coba buat yang lebih kompleks, kan sudah SMA. Dengan bahasa yang lebih baik, dengan kandungan kesusastraan yang lebih baik. Gitu ya. Untuk apa sih belajar seperti ini gitu? Untuk apa kita belajar menulis teks cerita sejarah pribadi, Pak? Kan saya tidak mau menjadi penulis gitu.
Ya, tapi kan kalian biar tahu ilmunya menjadi penulis seperti apa gitu. Ada satu tetua dulu, namanya Mahatma Gandhi. Tahu Mahatma Gandhi kan? Mahatma Gandhi pernah bilang, belajarlah seakan-akan kalian mati esok hari, katanya. Belajarlah seolah-olah kalian mati esok hari. Hiduplah seolah-olah kalian mati esok hari. Dan belajarlah seolah-olah kalian hidup selamanya gitu. Jadi hidup itu kita harus berusaha semaksimal mungkin di setiap waktu. Dengan menanam pemikiran bahwa besok kita mati nih. Jadi hari ini adalah upaya terakhir kita gitu. Ya, untuk menyukseskan diri, untuk berusaha adalah upaya terakhir. Selalu seperti itu. Dan belajarlah seakan-akan kalian hidup selamanya. Jadi belajarlah sebelajar-belajarnya gitu. Anggaplah kalian hidup 1000 tahun gitu. Karena ilmu yang kalian pelajari itu akan berguna sepanjang 1000 tahun itu gitu. Ya. Jadi saya nggak suka nulis, Pak. Menulis itu bukan kesukaan atau tidak disukai lagi, melainkan sebuah kebutuhan ya. Makanya ada tuntutan kalian untuk melakukan literasi gitu. Ilmunya penting buat kalian. Nah, sekarang kalian kan sudah belajar sebelumnya di pertemuan sebelumnya mengenai nilai-nilai dan unsur-unsur pembangun teks cerita sejarah. Sekarang saya ada sebuah cuplikan film. Kita nggak menonton film secara penuh. Kita hanya menonton bagian awal. Kenapa hanya di bagian awal? Hanya di bagian orientasi? Karena di bagian orientasi ada perkenalan ya. Ada pengenalan karakter, lalu fenomena yang akan terjadi, tokoh-tokoh, latar, tempat, dan waktu dijelaskan gitu. Pada bagian orientasi ini. Jadi silakan kita saksikan bersama ya.
singkat dulu sampai situ aja dulu. Nah, itu tadi, bentar lampunya belum dinyalakan. Ya, itu tadi adalah penayangan bagian orientasi dari sejarah Bung Karno ya. Apakah cerita sejarah itu harus selalu tentang hal yang besar, hal yang hebat gitu? Apakah harus melulu tentang fenomena yang besar? Kita saksikan baru saja tadi selama 15 menit itu. Tokohnya memang besar, Soekarno. Peristiwa yang dibahas dalam cerita tersebut, kalau kalian perhatikan pertama Soekarno sakit-sakitan. Ya, bapaknya tidur di kolong kasur, katanya buat tolak bala dan lain-lain. Soekarno ganti nama dari Bung Kusno menjadi Soekarno. Soekarno pacaran sama orang Belanda, ya, diusir sama bapaknya dan lain-lain. Ditimpuk bapaknya pakai sendal tuh kan. Dan mengantarkan kebencian Soekarno terhadap arogansi Belanda kan, sehingga dia mulai berorasi sendiri. Dan akhirnya di bagian akhir kita lihat adalah sosok Soekarno yang menjadi pembicara yang ulung gitu. Jadi peristiwanya tidak selalu hal besar gitu. Nah, kalian dalam memproduksi teks cerita sejarah pribadi kalian nanti kayak gitu. Ini adalah kemampuan penyampaian seorang penulis. Bagaimana hal yang sederhana, sesederhana apa sih kalian duduk gombalin perempuan di pinggir danau? Ya, itu tidak sebesar kalian perang melawan Thanos gitu, enggak kan? Ya, ini hal yang sangat sederhana gitu. Pacaran di pinggir danau, gombalin perempuan, dan lalu dimuat dalam sebuah cerita yang begitu baik gitu. Sehingga kita larut dalam cerita itu. Ketika kita baca novel kan begitu ya. Padahal halnya itu sederhana. Kalau yang pernah baca novel Dylan tuh, ketika Dylan bilang, Milea, aku ramal nanti kita ketemu di kantin. Itu hal yang sangat sederhana kan dari ucapan seorang laki-laki memberikan rayuan kepada perempuan gitu. Tapi karena penyampaian penulisan yang baik gitu dari cerita itu, kita senyum-senyum bacanya. Jujur yang perempuan kalian sih kalau baca itu senyum-senyum tuh. Yang baca ya, yang enggak ya udah. Baca ketika Dilan datang ke rumah. Oh tidak. Gak apa-apa, baterainya masih ada. Cuman gelap-gelapan nih. Mati lampu. Iya. Sedih banget. Lama nggak ya? Lama nggak ya? Enggak, ini kalian nggak kelihatan masalahnya. Di kamera. Udah kita lanjut. Kita berusaha lanjutkan saja lah. Iya, pakai wifi aja. Aduh.
Lama deh. Ya sambil dilanjut ya sedapatnya deh. Nah, itu ada kemampuan penulisan secara kebahasaan di dalam teks cerita sejarah yang dimaksud. Jadi bagaimana seorang penulis ketika ini kan kalau tadi hasil ekranisasi ya, kalau dalam teksnya bagaimana penulis dapat menyampaikan kesengsaraan rakyat saat itu pada tahun berapa? 1920. Oh bukan 20 ya tadi? 12 Soekarno lahir kali ya? Iya. Surabaya Jalan Pangeleh ya? Apa? Paneleh Surabaya 1920. Nah, hal sederhana seperti Soekarno dan tadi ada siapa karakter tokoh yang lain di sana? Ada bukan adiknya. Kartosuwiryo itu teman baiknya Soekarno yang nanti akan jadi lawan politiknya gitu. Mereka dulu kan sama-sama aktif ya, sama-sama aktif di Serikat Islam dulunya sebelum Soekarno berkembang dan membentuk PNI gitu. Nah, Soekarno ini selama 15 menit yang kalian saksikan tadi itu tidak ada hal-hal besar gitu yang diceritakan dari fenomena itu. Tapi hal-hal kecil ini kan berangkat menuju sesuatu yang lebih besar pada akhirnya kan ya. Dari hal-hal yang sederhana. Dari sesederhana patah hati oleh wanita Belanda gitu ya. Makanya kalian patah hati dulu. Motivasi itu. Nah, bagaimana dari hal sederhana bisa disampaikan menjadi sebuah cerita yang kompleks, itu ada kemampuan kalian dalam menulis begitu. Mudah-mudahan kembali nyala ya. Ya sambil menunggu jaringan listrik kembali, karena kebetulan filmnya untungnya sudah ditonton ya tadi, sudah disaksikan bersama-sama gitu. Sekarang, karena sekarang sedang sudah di fase memproduksi, jadi listrik mati tidak menjadi alasan ya. Kalian alat tulisnya kelihatan kan? Kertasnya masih kelihatan ya? Masih. Nah, silakan sekarang kalian tentukan sebuah peristiwa gitu yang pernah terjadi dalam kehidupan kalian yang menurut kalian layak untuk diangkat menjadi sebuah teks cerita sejarah pribadi. Mungkin fenomena apa gitu.
Iya, singkat aja. Muatannya yang penting ada kan tadi ya, nilai-nilai di dalamnya ya. Ada tokohnya gitu yang terlibat, ada kalian dan tokoh lain mungkin. Lalu peristiwanya apa, waktunya kapan, lokasinya di mana ya. Diceritakan sebagaimana baiknya kalian bercerita agar kita yang baca atau mendengarkan kalian bercerita itu nanti seolah-olah merasakan itu gitu. Merasakan kita ada di sana. Merasakan saya ada di lokasi itu. Jadi buat detil-detil yang menurut kalian sepele gitu. Ada muatan-muatan dalam kesusastraan seperti yang terkesan tidak penting tapi itu sebenarnya adalah unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerita gitu ya. Saya naik angkot dari Cikampek ke Kopo. Kalian mendapat gambaran seorang tresna naik mobil angkot kan? Ya. Sekarang jujur ya, saya akan mematahkan ekspektasi kalian. Saya ulangi ya. Saya naik angkot dari Sukaseri mana ya? Dari Sukaseri ke Kopo. Nah, kalian mendapat gambaran tentang saya naik angkot ya? Di dalam pikiran kalian. Pasti ada gambar tuh, ada gambaran. Saya masuk ke dalam angkot dan turun di Kopo. Sekarang saya patahkan ekspektasi kalian dan kalian harus ngaku ya. Saya naik angkot berwarna merah dari Sukaseri ke Kopo. Jujur aja, ada yang ngebayangin saya naik angkot biru nggak? Biru. Iya lagi, iya lagi. Jangan malu dong, jangan pakai lagi. Iya gitu. Iya. Nah itu cara saya mematahkan ekspektasi kalian. Jadi karena kalian sudah tertanam sebagai orang Cikampek gitu kan, angkot berwarna biru ya. Jadi ketika membayangkan Tresna naik angkot, saya naik angkot, angkotnya warna biru kan ada list kuningnya dan putih gitu. Terus saya turun di Kopo. Saya patahkan ekspektasinya saya naik angkot warna merah. Lalu tadi nggak merah, tadi warna biru gitu. Nah, hal-hal kecil seperti warna merah ini membangun sebuah cerita kan. Memberikan gambaran yang lain kepada kita yang baca atau yang mendengarkan cerita gitu. Paham kan? Nah, kalian muat kebahasaannya harus sampai sekompleks itu gitu dalam bercerita. Jangan mengabaikan hal-hal kecil. Ingat, kita kalau makan keseloknya sama tulang ikan yang kecil ya. Bukan tulang sapi yang gede kan? Iya kan? Ya makanya jangan disepelekan hal-hal kecil gitu. Jangan dianggap remeh. Iya kan? Silakan kalian tentukan sebuah peristiwa, lalu kalian tentukan poin-poinnya, unsur-unsur faktualnya, seperti yang sudah dipelajari. Diproduksi menjadi sebuah teks, butuh waktu berapa lama ya? 20 bulan cukup. Ya, kalau kebanyakan ya udah 20 minggu. 20 jam 20 menit aja ya. Waktu kalian 20 menit, silakan tuangkan suatu peristiwa yang pernah terjadi pada kalian secara pribadi. Kembangkan nilai-nilai cerita sejarahnya seperti yang saya bilang tadi.
Ya silakan, kalian memilih satu peristiwa ya, yang menurut kalian layak. Ya, ya. Buat ditentukan dulu fenomenanya, tokohnya yang kalian kan, karena ini teks cerita sejarah pribadi ya, kebenarannya juga kan bergantung pada kalian gitu sebagai penulis. Kalian ada fenomena kejadian apa, tokohnya siapa saja yang terlibat, itu kapan waktunya, lokasinya di mana, coba dijelaskan kronologisnya, urutan peristiwanya seperti apa gitu. Berarti nggak usah cerita ya, Bang? Cerita dong. Oh iya. Menikmati dinginnya Jogja bersama teman. Jogja panas, Marvel. Kan malam, Bang. Oh iya malam. Gimana? Iya, maaf dong. Kok marah? Iya ya, kapan nih kita ke Jogja nih?
Apa tuh? Buat apa kok? Kecelakaan motor lalu lintas. Lokasinya di Karawang. Fenomena kan peristiwa. Maksudnya si Lukas atau Federico-nya ada di sini. Oh, ini tokonya ini si ini peristiwa si apa? Yang kejadiannya si Lukas. Kejadiannya, Pukul 17.00. apalah, gue di sampingnya. Oh iya. Waktunya dibuat detail lagi. Ada kesulitan dalam penulisan cerita? Kalian ada yang kesulitan nggak? Hmm? Apaan? Ekskul. Dimas kaget. Hah? Fenomena apaan Dimas kaget? Lancar, lancar. Waktunya masih ada. Masih 10 menit lagi, masih lama. Udah belum ya? Saya lagi mindahin data ya.
Nah, listriknya sudah disulap kembali menyala ya. Sekarang jadi terlalu silau. Apa Gus? Bikin apa? Bersama-sama teman di desa. Mantap. Family friendly. Peristiwanya bersahabat sekali. Itu bagus, Riko, Dewa, Firman, Yayan, Yudis. Itu siapa? Ojek. Emang namanya gitu Pak, serius? Oh, namanya Ojek. Nama tokohnya panggilannya Ojek. Iya serius. Latarnya tongkrongan Mang Iwan. Itu bagus. Enggak bagus, maksudnya bukan nama. Itu bagus ceritanya. Bukan nengok. Dia nengok dipanggil pikirnya. Diserap. Itu baik. Itu baik. Itu baik. Lagian namanya bagus. Itu baik dan benar. Nah ini situ bagus, fenomenanya sederhana nih. Menikmati kebersamaan dengan teman di desa. Ini paling ngobrol, gitar-gitaran, bercanda, sederhana. Tokohnya ada semua di situ. Latarnya lengkap, jamnya, waktunya. Fenomenanya ngapain aja tuh di situ? Ngobrolin, ngeceng-ngecengin si Ojek. Jangan dibully dong. Ocha. Nanti dibacain ya, Cak? Ah nggak mau, ini memalukan soalnya. Saya lihat dong. Oh ya, nggak ada peristiwa yang memalukan. Malu mana sama Soekarno yang tadi dilempar sendal sama bapaknya? Malu kita tempat di lapangan Pak, depan apa? Dilempar apa? Sendal juga? Wah, jatuh dari motor. Nggak apa-apa. Manusiawi jatuh. Tokohnya Ocha Nurtian. Peristiwanya kecebur got saat main kejar-kejaran. Latar tempatnya rumah. Waktu saat kelas 2 SD. Tidak bisa dilupakan. Pasti kamu nggak bisa ketawa-ketawa. Rapuh. Pohonnya ini ya apa? Mental breakdown. Kan kunci. Oh, Ya elah lagi. Kan kunci ceritanya plot twist. Tapi emang bener. Depan rumah waktu itu pohon singkong semua. Ada nggak pohon pisang? Ada. nangis nggak, Cak? Iya nangis kan. Orang hitam semua badannya. Jatuh ke dalam got. Keluar-keluar jadi Death Note ya? Bad girl. Love refleks, menangis dan malu. Siapa sih yang enggak? Ada yang lain yang sudah selesai? Aril udah? Udah? Ya, injury time. Masih ada berapa menit lagi? Ya? Kenapa? Ajak apa? Ngajak adik. Ngajak. Iyalah, apa? Iya dong. Gampang. Ya enggak ada patah sih, Bang. Ntar kita bikin
Ya, sudah selesai? Sudah? Sudah selesai semua? Silakan ditahan dulu. Selesai. Masih ada yang belum nggak? Sudah semua? Sudah semua? Tadi ceritanya menarik. Ada yang kecelakaan motor. Ada yang menikmati suhu dingin Jogja. Motor mogok berjamaah. Ada yang nongkrong di warungnya Mang Iwan sampai malam. Nama tokohnya aneh-aneh, ada yang nama tokohnya Ojek dan lain-lain. Tapi ini cerita sejarah pribadi kan, maksudnya kalian tahu betul ceritanya kan ya. Bukan fantasi gitu, bukan fiksional di pikiran kalian. Ada yang kejebur got ya. Ada yang jatuh dari motor di lapang sekolah. Macam-macam deh. Ada peristiwa tentang mengejutkan teman dan lain-lain lah, banyak, beragam. Ada yang habis bensin. Nah, itu peristiwa sederhana gitu. Tapi ketika cerita sejarah pribadi ini kalian sampaikan dengan kebahasaan yang baik, kebahasaan yang yang membangun cerita dengan sangat baik gitu ya. Maka ini akan tersampaikan kepada pembaca sebagai sesuatu yang menyenangkan untuk dibaca atau sesuatu yang menyenangkan untuk didengar gitu ketika dibacakan gitu ya. Padahal kayak hal-hal sederhana ini ketika kalian menuliskan, mengingat ini kesannya seperti hal yang umum saja gitu. Seperti hal umum. Motor mogok tuh bukan hal yang sangat spesial kan, bukan wah ini kayak once in a lifetime gitu. Enggak. Mungkin ini kesekian berapa kalinya mogok, tapi ada cerita di dalamnya yang menurut kalian layak diperdengarkan, layak dibacakan gitu oleh orang-orang. Nah, di sanalah tugas kalian mengemas peristiwa itu dengan kebahasaan yang baik menjadi sebuah teks cerita sejarah pribadi yang baik, begitu ya. Baik, untuk hasil teksnya. Nah, selanjutnya untuk teks cerita sejarah sendiri, ada yang ingin kalian tanyakan mengenai teksnya? Ada yang mendapati kendala selama memproduksi teks cerita sejarah pribadi? Tidak ada. Penulis yang mahir semua sepertinya, nanti kita cek hasilnya ya. Sebelum nanti ini kemudian dikonversi, kalian boleh nanti ini formatnya menggunakan foto dulu, dikirim di Google Classroom. Linknya sudah saya sediakan di Google Classroom. Ya. Nah, selanjutnya untuk post test ini ya, untuk menguji hasil belajar kalian. Apa sebenarnya yang menurut kalian poin yang paling utama dalam penulisan teks cerita sejarah pribadi? Fenomenanya. Faktanya, unsur faktualnya. Ya, jadi kandungan yang paling utama adalah nilai-nilainya ya. Nilai-nilai teks cerita sejarahnya. Lalu unsur faktual, dalam unsur faktual kan tadi ada beberapa ya. Ada beberapa. Mana menurut kalian yang menjadi bagian penguat cerita yang paling efektif gitu? Tempat. Yang lain?
Arik, tokoh. Marvel, tokoh. Ya, eh, ada beberapa hal yang mungkin menarik seperti nama tokoh ya. Tadi ada beberapa fenomena yang sebenarnya fenomenanya seperti yang saya katakan tadi, fenomena sederhana. Berbincang dengan teman di warung itu sederhana gitu. Hal yang sangat sederhana. Berbincang dengan teman dari pukul 3 sore sampai 10 malam di warungnya Mang Iwan, Balonggandu. Tapi ada tokoh nama orangnya Ojek, di karyanya bagus. Itu kan saya terpicu ya, ke-trigger saya. Kok ada tokoh namanya Ojek gitu? Iya, panggilannya Ojek gitu. Nah, iya asli maksudnya. Jadi ada dari 4 unsur faktual itu ada beberapa unsur yang memang dia akan naik ke permukaan sebagai penguat cerita gitu. Entah itu nama tokohnya, entah itu tokohnya, entah itu peristiwanya, entah itu waktu kejadiannya gitu ya. Entah itu lokasinya di mana gitu. Kalian tahu cerita 5 cm tuh? Ya. Fenomenanya rumit, bahkan kelewat-lewat. Tapi kalau dari cerita yang segitu panjang, yang berkesan untuk saya adalah lokasinya. Mahamerunya itu kan, terngiang-ngiang tuh. Semeru, puncak tertinggi Jawa gitu. Ya, Mahameru, puncak Mahameru dan lain-lain. Itu terngiang-ngiang. Jadi ada penguat dalam cerita gitu. Dan aspek faktual tuh bisa apapun yang menonjol gitu. Bergantung pada penulisnya, menguatkannya di mana kan gitu ya. Bisa pada tokoh kan. Bisa pada dialognya. Bisa pada peristiwanya gitu. Kalau peristiwanya pasti kronologinya konkret tuh. Pasti urutan peristiwanya tuh wah kronologis banget. Sangat kronologi gitu. Jadi pembacanya sudah tidak bingung lagi, tidak mendikte lagi. Imajinasi si pembaca tuh sudah langsung baca, sudah langsung digambarkan dalam isi pikirannya gitu. Seperti yang saya katakan tadi kan, hal-hal kecil dilibatkan. Memuat di dalam unsur kebahasaannya kita memuat aspek-aspek sampai ke detil-detil terkecil gitu. Seperti si Tresna yang naik angkot warna merah tadi contohnya, seperti itu. Nah, untuk memproduksi teks cerita sejarah pribadi sudah Nah, untuk teks cerita sejarah pribadi dalam memproduksinya tidak ada kendala. Tidak, sama sekali tidak. Bagaimana? Menyenangkan kalian? Terinspirasi? Sekali. Film tadi mempengaruhi penulisan kalian nggak? Sangat berpengaruh. Ya syukur deh. Soalnya dalam beberapa kasus gitu ya, dalam beberapa kejadian, ketika saya memberikan tugas menulis teks cerita sejarah, siswa cenderung menulis dengan bahasa yang sangat baku, lurus gitu, seperti teks eksplanasi. Tahu kan teks eksplanasi ya? Baku banget gitu. Wah itu kayak berita banget deh gitu. Jadi unsur kesusastraannya, unsur pengindahnya gitu. Kesusastraan itu sendiri kan keindahan ya. Ya muatan keindahan ya. Keindahannya ya nggak ada. Gitu karena unsur pembangun ceritanya juga kurang gitu. Jadi ada aspek kalau kalian menulis karya sastra, ingat kalian itu dilindungi oleh lisensi poetika. Lisensi poetika ini memastikan kalian bebas berekspresi dalam menuliskan karya sastra kalian ya. Jadi tidak usah terpaku dengan penggunaan bahasa yang harus baku. Kalian buka kamus, kalian cari hahaha itu tidak ada kan? Ya. Tapi kalau di novel ya, di teks cerita sejarah pribadi ada suara tawa, ada gelak tawa gitu kan ya. Ada tertawa di dalamnya, beda-beda kan? Itu sah-sah saja. Seperti kalian menuliskan, kalau mengikuti EYD ya, ada sebuah novel zaman dahulu berjudul Pada Sebuah Kapal.
Lalu mendapat kritik, harusnya di sebuah kapal, karena menunjukkan tempat ya, menunjukkan sebuah lokasi di sebuah kapal. Tapi judulnya pada sebuah kapal. Pada itu harusnya untuk menunjukkan waktu, pada malam hari, pada siang hari gitu. Pada suatu hari, pada suatu ketika, pada suatu masa gitu. Tapi dalam judul pada sebuah kapal. Itu elegansi ya. Iya kan? Lebih elegan gitu, di sebuah kapal. Beda kan? Kalian dengarnya beda kan? Nah, dia menuliskan pada sebuah kapal. Saya nggak mau pakai di kata penulisnya. Saya ingin pada sebuah kapal. Itu lebih memuat unsur kesusastraan menurut dia gitu. Lalu setelah mendapat kritik, tidak berpengaruh. Kenapa? Karena dia dilindungi oleh lisensi poetika. Itu hak dia. Karena memuat keindahan itu adalah hak setiap penulis dalam menulis karya sastra gitu ya. Nah, kalau kalian sudah selesai tugasnya, sudah paham juga, tidak ada yang ditanyakan, lalu pembelajarannya juga tadi sudah didapatkan, menyenangkan. Jadi simpulannya, untuk pembelajaran hari ini, kita memproduksi teks cerita sejarah. Yang harus ditentukan pertama adalah apa? Ya, menentukan gagasan fenomenanya apa, lalu keterlibatan tokohnya gitu dimuat ya. Selanjutnya ada apa lagi? Iya, ada lokasi dan waktu, lalu urutan peristiwanya seperti apa, betul. Itu dia untuk hari ini. Nanti ada lembar kerja di Ada lembar kerja di Google Classroom. Sedikit kok, cuma 2 soal. Silakan dikerjakan dulu, saya kasih waktu 3 menit aja ya. Sebentar aja, cuma 2 soal. Silakan dikeluarkan dulu handphonenya, dikerjakan dulu di Google Classroom. Ada? Silakan dikerjakan dulu, 3 menit aja ya. Sudah selesai ya? Sudah, terbaik memang siswa-siswa unggulan Indonesia ini. Ya, tepuk tangan dulu dong buat diri kalian sendiri. Mana matamu? Ini mataku. Tahu lagi. Mana itu? Hafal lagi. Nah, demikian teman-teman sekalian. Hari ini kita sudahi tentang memproduksi teks cerita sejarah pribadi ya. Saya yakin hasilnya baik semuanya. Nanti yang bagus saya tempel di mading ya. Saya tempel di mading, saya kemas dengan baik deh ceritanya. Itu saja. Untuk pertemuan selanjutnya kita sudah beralih ke teks editorial ya.
Nah, untuk teks editorial itu apa dan apa yang harus disiapkan. Nanti akan ada informasi menyusul tentang itu. Disiapkan saja. Kalian boleh nanti eksplorasi dulu, melakukan penelusuran dulu selancar di Google atau di sumber-sumber lembar kerja kalian, LKS atau buku-buku kalian tentang teks editorial. Itu saja, terima kasih. Kita memulai pertemuan ini dengan berdoa, kita tutup kembali dengan doa ya. Seksi keagamaan, Adit silakan ya. Ya itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semangat terus, jaga kesehatan. Kalau yang belum makan, pulang makan dulu. Jangan sampai sakit, cuacanya sedang tidak mendukung. Ya. Jangan kangen sama saya ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om, Santi, 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 Om. Salam kebajikan. Terima kasih semuanya. Dadah.